Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ahmad Fauzi dari instansi SMK Pasundan 2 Bandung. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang Angkatan ketiga. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya sebagai peserta uji kinerja dalam pembuatan video praktek pembelajaran dengan nomor daftar ujian 2021501483. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. SMK Bisa. Oke, TKR? Ewa. Oke, selamat pagi ya anak-anak Bapak kelas 12 TKR. Hari ini kalian terjadwal untuk mengikuti kegiatan praktek ya, dimana di antara kalian ada yang terjadwal untuk mengikuti pembelajaran secara daring di rumah ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan oleh Irfan dipimpin doanya untuk bisa kita mulai kegiatan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, baik, terima kasih Irfan telah memimpin doa di pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini diberi kelancaran ya, kesehatan, kemudahan, dan mudah-mudahan ilmu kita ya, praktek kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, sebelum kita memulai praktek ya, Bapak perlu menyampaikan kepada kalian bahwa hari ini dan masih beberapa hari ke depan kita masih dalam kondisi pandemi ya, masih kita harus patuh terhadap pemerintah ya, bahwa kita harus patuh terhadap protokol kesehatan. Yang pertama adalah menggunakan masker ya, yang kedua tidak lupa selalu mencuci tangan ya, dan jaga jarak ya, jaga jarak apalagi di tempat kerumunan. Nah, tentunya kesehatan ini sangat berarti ya, maka dari itu bagi kalian yang masih hari ini diberi kesehatan ya, terus dijaga ya, terus dijaga kesehatannya, karena aktivitas kalian ini tentunya akan menguras tenaga ya. Apalagi kalian sudah kelas 12. Kelas 12 ini artinya tingkat terakhir kalian menyelesaikan pendidikan kalian di SMK ya. Apalagi nanti ke depan kalian itu akan menghadapi ujian-ujian ya, ujian semester, akhir semester, bahkan yang terakhir adalah ujian kompetensi ya, ujian praktek. Maka dari itu Bapak tekankan kepada kalian, kalian jaga kesehatannya ya. Ingat, kalian sebentar lagi mau beres sekolah dari sini, lebih dijaga fisiknya ya, fisiknya jangan sampai lupa dengan apa rutinitas kalian selama ini ya. Baik, sebelum kita mulai, kita lakukan presensi dulu ya, presensi dulu. Bapak panggil namanya ya. Untuk Arfi hadir? Baik, Arfi. Nandi hadir. Taufik. Praktek kita hari ini jangan sampai mencelakai diri kita ya, karena bisa jadi alat-alat yang kita gunakan nantinya mencelakai diri kita ya. Maka dari itu perlu Bapak sampaikan sebelum kita melakukan praktek, ada beberapa hal ya, diantaranya tentang keselamatan kerja ya, nanti Bapak sampaikan. Baik, sebelum itu Bapak jelaskan dulu tujuan kita hari ini, apa saja sih yang akan kita lakukan ya di mobil kita ya, di rem kita ya, apa Bapak jelaskan. Kita sudah bahas materi tentang mendiagnosis atau kerusakan rem tromol. Oke, tujuan hari ini kerusakan apa saja sih yang ada di rem tromol? Boleh siapa? Arfi. Oke, Arfi silakan berdiri, Vi. Di situ saja, Vi. Nggak apa-apa. Jadi Kerusakan pada rem tromol itu ada pada kampas rem, ya. lalu
lalu drum brake, Betul? wheel cylinder, Betul. dan pipa-pipanya. Oke, di situ ya. Terus nih ya dibagi dua, ada yang roda kiri dan roda kanan. Oke, nanti yang roda kiri siapa, yang roda kanan siapa. Baik, untuk roda kirinya siapa? Boleh? Oh, Krisna. Jadi roda kirinya Krisna, Ahmad, Acep, dan Nandi. Oke, roda kanannya siapa? Adit, Irfan, kemudian Arfi, dan Taufik. Oke, sudah terbagi ya. Oke, Bapak bagikan dulu ya. Bagikan dulu job sheet-nya kepada kalian agar nanti pekerjaan kalian itu sesuai dengan perintah ya, perintahnya. Oke, ini silakan. Boleh dibantu untuk job sheet-nya. Oke. Boleh dicek dulu handphone kalian, silakan. Ada materi atau prosedur ya, prosedur dari langkah-langkah pemeriksaan rem belakang. Silakan dibuka dulu untuk dibuka materinya. Oke. Ada ya? Ada. Oke, dibuka dulu di situ. Silahkan dilihat prosedurnya. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang mengerti gitu ya. Tidak ada yang mengerti di prosedur atau materi yang Bapak share lewat WA. Yang pertama, langkah pertama itu kalian harus memeriksa bagian silinder roda. Satu ya, memeriksa bagian silinder roda atau misalkan korosi ya. Nah, ini tentu harus diperiksa ya. Secara visual juga dilihat, diraba, akan terjadi keausan juga karena tadi yang siapa Krisna bilang ini bergesekan ya dengan kanvasnya. Ya, diukur jangan sampai ke backlightnya ya. Jangan sampai ke sepatunya, tapi hanya kanvasnya saja menggunakan jangka sorot. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan berdiskusi untuk membagi kelompok pekerjaan. Siapa yang mau memeriksa? Silakan berdiskusi. Siapa yang memeriksa bagian silinder roda, pipa rem? Silakan diatur. Oke. Sip, sudah? Oke, boleh disampaikan ke Bapak yang grupnya Ahmad, bagian yang memeriksa silinder roda siapa, begitu ya. Oke, silakan. Nanti ketika praktek akan ada penilaian secara langsung oleh Bapak ya. Perlu Bapak sampaikan penilaian ya, penilaian yang akan Bapak lakukan secara observasi langsung ya, secara observasi. Penilaian apa saja sih Pak yang Bapak lakukan terhadap kami, kan gitu ya pertanyaannya. Pertama, Bapak akan menilai secara persiapan. Oke. Yang kedua, proses. Yang ketiga, hasil. Yang kemudian sikap kerja kalian bagaimana di tempat praktek ya. Yang terakhir adalah waktu. Ya, semuanya masing-masing ada bobotnya. Persiapan bobotnya 10%, proses 50%, hasil 25%, sikap 10% ya, waktu 5%. Semuanya ada bobotnya masing-masing. Jadi di antara kalian itu bisa nilainya bisa berbeda. Paham ya? Oke. Jadi nanti Bapak akan keliling melihat praktek kalian bagaimana di sana. Begitu. Paham? Oke. Nah, apa saja sih alat yang harus kita gunakan? Boleh dari kelompok Ahmad dulu. Alatnya sudah Bapak siapkan. Alat-alat apa saja sih yang kita butuhkan ketika masuk praktek? Silakan Ahmad. Yang pertama ada vernier caliper ukuran 0 sampai 150 mm untuk mengukur presus. Ya. Yang kedua masih jangka sorot atau vernier caliper ukuran 0 untuk mengukur drum brake, diameter dalam drum brake. Kemudian ada jangka untuk mengukur diameter dalam drum brake. Ya. Ada kunci roda untuk membuka bannya. Oke. Kemudian sarung tangan untuk safety. Boleh. Ada lagi?
kemudian ada obeng min untuk buka drum brake-nya. Oke, terima kasih Ahmad. Itu ya alat yang mesti disiapkan. Silakan Ahmad duduk kembali. Oke, untuk yang lainnya boleh silakan kita lakukan persiapan ya. Hari ini kita praktek. Nah, silakan ketua kelompoknya langsung saja ambil kebutuhan alat-alat yang kita gunakan. Silakan. Oke, alat-alatnya sudah dibawa ya, sudah siap kita lakukan praktek. Oke, nanti boleh dibagi ya. Nah. Oke. Ya, silakan untuk bisa memulai praktek. Silakan dibuka dulu untuk ban kiri. Oke, ban kiri silakan dibuka. Ya, ini membukanya berarti harus menyilang ya. Oke, jadi jangan sampai mur dan bautnya slack ya, hati-hati. Identitasnya silahkan dicatat dulu, nama, kelas mungkin ya, silahkan dicatat dulu. Oke, boleh. Ini bagaimana meriksanya, Adit? Dengan ini Pak dilihat secara visual apakah ada bocoran atau tidak. Oke. Digerak-gerakan. Digerak-gerakan ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Tidak bocor ya? Aman? Oke, berikutnya. Aman ya, tidak bocor. Terima kasih Adit telah melakukan pemeriksaan. Silakan dicatat di lembar kerjanya, Adit ya. Selanjutnya pemeriksaan apa? Bagian pipa rem Pak. Bagian pipa rem ya. Bagian pipa rem ini gimana cara memeriksanya, Vi? Dilihat pipa remnya sama bautnya. Ya. Takut ada yang retak atau bocor. Oke. Sama bautnya takut ada yang kendor. Oke. Kondisinya gimana sekarang itu? Alhamdulillah baik. Oke. Silakan dilanjutkan ya. Silakan langsung diperiksa dengan benar. Oke, dicatat ya. Kondisinya bagaimana? Silakan dicatat. Ya. Atasnya saja yang gugur hanya bagian atas Pak, Oke. sedangkan yang mengalami kausan bagian dalam. Oke, boleh silakan dilakukan ya. Kalau belum sesuai dengan dengan nilai standar, misalkan ternyata terlalu jauh atau terlalu dekat atau masih ragu, silakan gunakan jangka yang sudah Bapak siapkan untuk mempermudah ya untuk melakukan pengukuran diameter dalamnya.
Oke, diukur ya, ukur lebar. Enggak, coba dibaca hasilnya berapa. Lihat ya, hasilnya berapa. Oke, langsung Di berapa titik tik ya? 3 titik. 3 titik ya. Ya di 3 titik motif plat harus tegak lurus tik ya. Nah ini sengaja kita tidak lakukan pembongkaran ya Tik ya. Iya. Pembongkaran karena kita tujuannya hanya memeriksa saja. Dorong pelan-pelan. Oke. Jika sudah ketemu hasilnya boleh langsung dicatat di lembar saja ya. Hasilnya ya. Yang sebelah kirinya boleh ya. Leading dan trailing ya tidak tertukar ya Tik ya. Ya. Leading dan trailing ya. Jangan sampai Oke, Bapak mau tanya nih, kalau Ahmad tadi mengukur bagian mana, Mat? Bagian Brexus Pak, Bagian Brexus, ketemu hasilnya berapa, Mat itu? ketemu yang bagian leadingnya yang paling rendah 4,30 mm, Ya, trailingnya 4,05 mm. oke. Tadi Ahmad memeriksa itu. Kalau yang memeriksa silinder roda siapa ya tadi? Acep, silakan Cep, boleh dijelaskan tadi berapa Cep? Itu apa? Gimana hasilnya pemeriksaan Acep? Silinder rodanya tidak mengalami kebocoran Pak. Oke, gimana sih cara meriksa silinder roda tadi? Dibuka karetnya terus dicek apakah bocor atau enggaknya. Oke, bisa dicontohkan Cep? Boleh, Bapak tadi apa? Oh, cuma diperiksa begitu ya Cep ya? Dilus, Nah, Pak. cuman dilihat karetnya, kemudian ada kebocoran atau tidak, begitu ya Cep? Ya Pak. Oke, terima kasih. Terus periksa ininya Pak. Takutnya piston terjadi kemacetan Pak. Oh, ditekan-tekan ya Cep? Ya Pak. Oke, terima kasih, berarti sudah sesuai nih Ya Pak. melakukan pemeriksaannya. Terima kasih ya Cep ya. Sama-sama Pak. Oke, yang tadi memeriksa pipa rem sama siapa? Krisna. Gimana Krisna memeriksa pipa rem tuh? Setelah saya analisis tadi memeriksa pipa remnya bagus Pak, tidak mengalami kebocoran dan baut-bautnya kencang, tidak mengalami pelanggaran. Oke. Jadi periksanya cuma gimana, visual saja. Visual kok dirapal. Oke. Makasih ya. Ya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan pemeriksaannya di lembar kerjanya. Sudah dicatat, Tik? Temannya juga boleh membantu ya. Mur bautnya, mur rodanya. Mur rodanya tolong disiapkan. Hati-hati dalam pemasangan mur roda, jangan sampai salah. Karena nanti kalau tidak kencang,
berakibat fatal ya. Apalagi kendaraan ini kan kalau di jalan tol ya lebih cepat putaran rodanya. Jadi hati-hati dalam pengencangannya, harus sesuai. Kalau mengencangkannya itu gimana, Pan? Murnya harus menyilang atau bagaimana tuh? Murnya harus lurus, Pak. Harus lurus, terus pemasangannya jangan apa? Ya, kalau sudah silakan baris dulu di sini ya. Kelompok yang ban kiri sudah selesai? Sudah selesai ya. Silakan masuk ke sini. Kita cek dulu kelengkapan alat yang kalian akan nanti bereskan ya. Karena setelah kalian praktek itu alat yang kalian gunakan harus kembali lagi ke tempatnya. Paham ya? Oke. Baik, hari ini kita sudah melakukan praktek ya. Kita tinggal langsung lakukan analisa ya. Analisa pemeriksaannya bagaimana. Nanti kita lakukan di dalam saja, di dalam kelas ya. Di antara kalian harus ada yang mempresentasikan nantinya. Paham ya? Oke, untuk alat-alat sudah dibereskan? Sudah? Oke, silakan alat-alatnya dibawa kembali, kemudian simpan di tempatnya semula. Ya, silakan dibawa kembali alat-alatnya. Silakan boleh masuk ke ruangan kembali ya. Baik, kalian sudah di ruangan kembali ya. Hari ini kita lakukan analisa. Tadi sudah dilakukan pemeriksaannya dan Bapak minta di masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok roda kanan dan roda kiri anggotanya ya bisa mempresentasikan hasil pemeriksaannya. Untuk wheel cylinder siapa? Nah, ini secara keseluruhan komponen apa saja tadi dengan teman-teman yang diperiksanya. Oke. Pipa rem, kemudian brake shoes sudah diperiksa. Terus drum brake. Oke. Pipa rem, brake shoes, drum brake. Satu lagi diperiksa tidak? Wheel cylinder diperiksa. Oke, terima kasih ya. Lengkap tapi teman-teman tadi meriksa ya semua. Oke. Silakan duduk kembali Arfi. Dari ban kanan. Dari ban kanan siapa? Oke, wheel cylinder. Gimana keadaannya wheel cylinder tadi? Setelah saya periksa wheel cylinder tidak mengalami kebocoran. Ya. Dan saya nyatakan baik. Oke, terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan. Dilanjutkan oleh siapa? Temannya Krisna. Oke, silakan Krisna. Saya dari kelompok ban 4. Saya memeriksa pipa rem. Setelah saya periksa, pipa rem tersebut tidak mengalami kebocoran dan saya memeriksa juga beberapa bagian baut. Itu juga tidak mengalami kelonggaran. Dinyatakan oleh saya itu baik. Masih kondisi baik. Oke, terima kasih Krisna. Silakan di sambung ya ke temannya melaporkan semuanya. Tadi saya ke bagian memeriksa brake shoes. Ya. Jadi setelah diperiksa itu ukuran yang paling terkecil itu 4,05 mm. Oke. Itu di bagian mana? Di bagian
di bagian drilling ya. Ya. Tadi reading 4,30 mm. Oke. Saya nyatakan dalam kondisi baik karena belum melewati batas dan standar. Oke, terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan. Saya dari kelompok bagian ban kiri. Saya memeriksa diameter dalam drum brake. Oke. Saat saya melakukan Ini aja, coba ini. Oh, mati ya. Silakan. saya memeriksa diameter dalam drum brake. Saya melakukan pengukuran, Hasilnya berapa ya Nadia? hasilnya 203,70 mm Oke. dan saya nyatakan baik. Alasannya kenapa? Alasannya standarnya 203 mm dan batasnya 204. Oh, oke, batasnya 204. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, dari hasil praktek kalian, pemeriksaan kalian, apakah ada yang mau ditanyakan dulu kepada Bapak hari ini? Silakan, mungkin dari kelompok Ahmad mungkin bisa bertanya, atau dari kelompok Taufik dan kawan-kawan boleh bertanya, ada kebingungan atau misalkan mau ditanyakan kepada Bapak, silakan. Kampas rem dan rokok lebih atau gimana Pak? Karena berarti paling Oke, terima kasih. Baik, Krisna, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Bagus sekali pertanyaan Krisna itu, Pak, lebih cepat aus yang mana ya? Tromol atau kanvasnya? Begitu ya. Baik. Pada prinsipnya seperti ini. Semua tromol maupun kanvas itu pasti bakal aus ya. Pasti bakal aus karena mobil itu bergerak ya, melaju, pasti ketika dilakukan pengereman ada gesekan ya, ada gesekan. Nah, Di dalam silinder terdapat dua pistol. ya, Apa yang terjadi jika ap- oke, terima kasih Irfan, pertanyaannya bagus sekali. Di wheel cylinder itu mendorong dua kanvas ya, ada dua piston. Salah satunya macet misalkan ya. Terjadi pengeremannya tapi tidak maksimal. Terjadi pengeremannya tadi tidak maksimal, yang artinya nanti kanvasnya bisa habis sebelah. Maka dari itu tadi yang melakukan pemeriksaan wheel cylinder siapa ya? Adit. Nah, Adit tadi melakukan pemeriksaan silindernya, digerak-gerakan nggak kanvasnya? Didorong. Nah, itu untuk mengetahui apa, Dit? Wheel silindernya supaya bergerak ya. Betul? Boleh. Nah, jadi harus dilakukan pergerakan ke kiri dan ke kanan untuk mengetahui apakah silinder roda atau piston di dalam wheel cylinder itu macet atau tidak. Begitu ya, Irfan ya? Pasti berpengaruh, Van. Ya, berpengaruh, nanti akan tipis sebelah. Nah, ekstrimnya ya tidak akan terjadi pengereman yang maksimal, begitu ya. Ada lagi? Cukup? Cukup? Oke, terima kasih. Jadi hari ini kalian sudah melakukan pemeriksaan ya tentang rem tromol ini ya. Tentunya bagian bawah kendaraan ini sangat penting ya. Bawah kendaraan ini yang bagian tromol ini sangat penting, harus dilakukan pemeriksaan ya. Karena kalau tidak diperiksa, kalian terfokus hanya ke pedal rem atau rem tangan saja, nanti bagian bagian bawah kendaraan itu tidak terperhatikan, akan terjadi insiden atau kecelakaan ya. Jadi yang paling bawah dulu itu lebih penting ya. Nanti jika di bawahnya sudah bagian bawah kendaraan seperti wheel cylinder, pipa ya, Krisna ya, pipa, kemudian kanvas rem ya, Topik ya, kanvas remnya itu harus dilakukan pemeriksaan secara berkala ya, agar kendaraan kita performa dalam berkendaranya, terus kita sebagai pengemudinya juga merasa aman ya, merasa aman. Performa pengeremannya juga baik tentunya ya. Nah, baik, Bapak ingin diantara kalian bisa menyimpulkan ya kegiatan kita hari ini. Boleh dari kelompok siapa dulu? Kesimpulannya apa sih kita yang kalian dapat hari ini itu apa ya kesimpulannya? Terus boleh disampaikan kondisi dari ban
rem ban kiri kalian atau ban kanan kalian itu bagaimana sekarang setelah dilakukan pemeriksaan. Silakan boleh disimpulkan ya. Silakan Arfi dulu boleh. Kesimpulan hari ini bagaimana Arfi, jadi bagaimana gitu ya, bercerita ke Bapak. Silakan. Ya, dari kesimpulan pembelajaran hari ini, Ya. saya dan teman-teman saya yang lain jadi tahu penyebab kerusakan yang terjadi pada rem Sutomo serta cara memperbaiki dan memeriksanya. Oke. Memeriksanya dulu ya, jadi tahu ya. Nanti setelah memeriksa baru memperbaiki. Komponen-komponen apa saja tadi yang diperiksa itu, Vi, boleh disampaikan lagi mungkin kepada teman-teman dan Bapak. Pemeriksaan wheel cylinder, Ya. rem, Betul. brake shoes, sama drum brake. Oke. Terus tadi hasil analisanya, Vi, boleh disimpulkan analisa keseluruhannya, semuanya ya. Analisanya bagaimana? Jadi analisa yang telah saya lakukan, ada pemeriksaan wheel cylinder tidak mengalami kebocoran. Ya. Lalu pada pemeriksaan pipa rem juga tidak mengalami kebocoran ataupun keretakan. Nah, pada analisa brake shoes sudah mengalami kehausan sebesar 0,30 mm, serta drum brake sudah mengalami kehausan sebesar 0,40 mm. Oke, terima kasih ya. Jadi kondisinya masih baik secara umum keseluruhannya. Masih baik. Oke, terima kasih ya Arfi ya telah menyimpulkan kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini. Berarti dengan teman-teman artinya sudah tahu ya bagaimana proses pemeriksaan dari bagian-bagian rem tromol ya. Terima kasih Arfi, silakan duduk kembali Arfi. Berikut ada lagi dari kelompok siapa ini? Oke, ban kiri oleh siapa Nandi? Silakan disimpulkan secara keseluruhannya pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, saya dan teman-teman saya jadi tahu tentang pemeriksaan sistem rem tromol. Yang teman-teman saya periksa silinder roda, pipa rem, brake shoes, dan drum brake. Oke. Analisa dari silinder roda tidak mengalami kebocoran. Pemeriksaan pipa rem tidak mengalami kebocoran. Oke. Analisa brake shoes sudah mengalami kehausan sekitar 0,35 mm, dan analisa diameter dalam drum brake sudah mengalami kehausan sekitar 0,70 mm. Oke, jadi secara umumnya roda kiri atau kanan? Roda kiri itu remnya bagaimana? Kondisinya baik, masih bisa digunakan? Masih bisa digunakan. Oke, terima kasih ya Nandi ya atas kesimpulannya di kegiatan di pagi hari ini ya. Silakan duduk kembali Nandi. Baik, Bapak minta waktu ya sebentar. Bapak masukkan dulu nilai kalian ke dalam komputer ya. Nanti kita lihat hasil penilaian kalian seperti apa. Oke, sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya? Bisa terlihat nilai-nilainya? Oke, Arfi, nilai persiapannya sudah Bapak masukkan, ada 80, prosesnya 80, hasilnya. Totalnya kita lihat totalnya ya. Arfi 80, tepuk tangan buat Arfi ya. Oke, berikutnya Nandi. Nilai persiapannya 80, prosesnya 76, hasilnya hasil ya. Prakteknya tadi Bapak lihat hasil penulisannya 79, sikapnya 80, waktu 80. Totalnya 77,75. Oke. Tidak apa-apa. Ini masih masuk di penilaian kriteria ya. Penilaian kriterianya minimal kan 70, masih masuk Nandi. Taufik ya, Taufik nilai keseluruhannya 82. Oke, tepuk tangan. Berikutnya Acep, nilai keseluruhannya 80 Cep. Oke, terima kasih Acep. Krisna nilai keseluruhannya 82. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya Irfan, nilai keseluruhannya 82 Irfan. Oke, terima kasih Irfan. Oke, berikutnya Ahmad Faisal,
Nilai keseluruhannya 85. Nah ini bagus sama Pak Isal. Tadi menjelaskannya juga lantang ya ke Bapak, bagus. Kemudian Aditya nilai keseluruhannya 80. Oke. Berarti untuk sementara nilai terbesarnya siapa di sini tadi? Ahmad Faisal. Oke ya. Baik ya. Itu hasil penilaian yang Bapak lakukan ya, langsung kerja tentunya ya. Betul tidak? Oke. Baik, Bapak akhiri kegiatan hari ini ya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya. Dan tentunya ilmu yang hari ini didapat jangan sampai lupa ya. Untuk di pertemuan berikutnya ya, kita akan bahas materi tentang mendiagnosis rem ABS. Nah, menarik ya, rem ABS. Kalau yang kita bahas kemarin ini kan rem konvensional ya. Silahkan dikumpulkan. Oke. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ya, mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tadi kan di awal kita sudah berdoa, kemudian diakhiri juga dengan doa. Silakan Irfan untuk mengakhiri kegiatan ini, dipimpin doanya, silakan. Boleh. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Irfan. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Untuk mengakhiri lebih mantap lagi, Bapak ingin dengar teriakan kalian ya. Oke. SMK bisa. TKR hebat. Oke, terima kasih. Silakan boleh langsung ke kelas. Silakan kembali ke ruangan dan mengambil tasnya ya, untuk boleh langsung lanjut pulang ya, silakan. Silakan langsung aja. Silakan.